Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan wa yubadiru bihi nadban. Wa yubadiru, dan hendaknya bersegera bihi, mengqadai salat yang terlewat, nadban secara sunnah. Bersegeranya tadi hukumnya adalah sunnah. In fata bi udhrin, jika salat yang terlewat itu terlewat dengan sebab uzur. Kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda bihi, yang tidak sembrono dia bihi dengan tidurnya, wa nisyanin, dan seperti tidur kadzalika lam yata'adda bihi, yang dia tidak sembrono teledor bihi dengan lupanya. Jadi dalam mengqadai salat yang terlewat itu dibagi dua. Yang pertama, kalau salat yang terlewat itu terlewat dengan sengaja, dengan tanpa uzur, maka wajib bersegera mengqadai salat yang terlewat. Wajib bersegera. Tetapi kalau salat yang terlewat tadi itu dengan sebab uzur, tanpa disengaja, seperti terlewatnya salat tadi sebab ketiduran atau lupa, maka bersegera mengqadai salat yang terlewat tadi itu hukumnya adalah sunnah. Nah, di bawah ini ada nomor 6, kita baca keterangannya. Amma in ta'adda, adapun kalau dia itu teledor, gambarannya bi an nasya'a, dengan sekira nasya'a, lupa tadi muncul an manhiyin anhu, disebabkan perkara yang dilarang. Lupanya tadi sebab muncul daripada perkara yang dilarang. Kala bisyitronjat, seperti bermain catur, matalan contohnya, fala yakunu udhran, maka lupa yang disebabkan main catur tadi itu bukan termasuk uzur. Fa innal la'ba, sesungguhnya bermain bihi catur itu makruhun, itu hukumnya adalah makruh tanzihan. Nah, bermain catur tadi dihukumi makruh itu bisyarti alla yufawwita sholatan, dengan syarat dia tidak melewatkan sholat. Wala yatakallamu bifuhsyin, wala yatakallama bifuhsyin, dan dengan syarat dia tidak berkata kotor ketika main catur. Wala yakunu ala muqabilin, dan tidak adanya permainan catur tadi itu ala muqabil, dengan ganti rugi, judi maksudnya. Wala yal'abu, dan dia tidak bermain catur ma'a mu'taqati tahrimihi, bersama meyakini haramnya catur. Kabaqiyatil madzhab, seperti madhab-madhab yang lainnya. Jadi 3 madhab, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengharamkan permainan catur. Nah, tapi madhab Syafi'i itu memakruhkan. Hukum main catur dalam madhab Syafi'i itu hukumnya adalah makruh. Nah, main catur tadi itu hukumnya adalah makruh. Wa illa, kalau sampai meninggalkan sholat sebab main catur, kemudian bisa sampai meninggalkan sholat, kemudian dia berkata-kata kotor ketika main catur, dan kemudian catur tadi digunakan untuk perjudian, karena haraman adalah permainan catur tadi, itu hukumnya adalah haram. Jadi kesimpulannya, kalau sholat yang ditinggal itu dengan sengaja, dengan tanpa uzur,
maka wajib bersegera mengqadai sholat yang terlewat. Tetapi kalau sholat yang terlewat itu dengan sebab uzur, yaitu tidak disengaja seperti ketiduran atau lupa, maka bersegera mengqadai sholat yang terlewat itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan tartibuhu ay al-faiti, mentertibkan sholat yang terlewat. Fayaqdi as-subha qabla zuhri, sehingga dia mengqadai subuh sebelum zuhur. Wahakadha, dan begitulah seterusnya. Jadi disunnahkan ketika mengqadai sholat yang terlewat itu dengan cara tertib. Subuh dulu, kemudian baru zuhur. Setelah zuhur, asar, dan seterusnya secara tertib. Kemudian wa taqdimuhu, disunnahkan mendahulukan sholat yang terlewat alal hadirah, atas sholat yang hadir. La yakhafu fautaha, yang dia tidak khawatir terlewatnya sholat hadirah. Wa infata biudhrin, yang demikian itu sunnah mendahulukan tadi infata biudhrin, jika sholat yang terlewat tadi terlewat dengan sebab udhur. Wa in khasyiya fauta jama'atiha, wa in khasyiya fauta jama'atiha, meskipun dia khawatir terlewatnya jamaahnya sholat hadirah. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad disunnahkan mendahulukan mengqadai sholat yang terlewat dengan sebab uzur, yang dia tidak khawatir terlewatnya sholat hadirah. Misalnya sholat yang terlewat itu adalah sholat subuh misalnya. Kemudian jam 11 dia tidur, bangun-bangun jam 2:30. Maka sunnah dia ini mendahulukan mengqadai sholat subuh dulu, baru setelah itu sholat hadirah, yaitu sholat zuhur. Nah, mendahulukan sholat yang terlewat tadi dari sholat hadirah itu meskipun dia khawatir terlewatnya jamaah sholat hadirah. Misalnya iqamah sholat zuhur itu sudah dikumandangkan, dan kalau dia mengqadai sholat subuhnya ketika itu dia khawatir kehilangan jamaah zuhur, maka tetap disunahkan mendahulukan sholat yang terlewat daripada sholat hadirah. Nah, ini alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Wa in fata idza fata bila udhrin, ketika sholat yang terlewat tadi itu bila udhrin, tanpa udhur. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu alaiha. Wa idza fata, dan jika sholat yang terlewat itu bila udhrin, terlewatnya tadi tanpa udhur, berarti sengaja, fayajibu taqdimuhu, maka wajib mendahulukan sholat yang terlewat alaiha, atas hadirah. Amma idza khafa fautal hadirah, adapun apabila dia khawatir terlewatnya sholat hadirah, bi an yaqa'a ba'duha, dengan sekira terjadi atau jatuh ba'duha sebagiannya sholat hadirah, wa in qala, meskipun sedikit, apabila dia khawatir terlewatnya sholat hadirah dengan sekira terjadi sebagian sholat hadirah tadi khorijal waqti, di luar waktu meskipun sedikit, fayalzamuhu, maka wajib baginya al-bad'u biha, memulai dengan sholat hadirah. Jadi kalau dia khawatir terlewatnya sholat hadirah, misalnya sebagian sholat hadirah itu dikerjakan di luar waktunya,
maka wajib baginya mendahulukan sholat hadiroh. Jadi kalau dia khawatir terlewatnya sholat hadiroh, misalnya sebagian sholat hadiroh itu bisa dikerjakan sampai bisa dikerjakan di luar waktu, maka wajib baginya mendahulukan sholat hadiroh. Jadi kalau waktu sholatnya itu sudah mepet, misalnya sudah hampir habis, kalau dia mendahulukan sholat yang terlewat dulu, baru setelah itu sholat hadiroh, bisa-bisa sebagian sholat hadiroh itu dikerjakan di luar waktu. Maka wajib ketika itu mendahulukan sholat hadiroh. Kemudian wajibu dan wajib taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Wajibu dan wajib taqdimu ma mendahulukan sholat yang terlewat, fata yang sholat tadi terlewat, bi ghairi udhrin dengan tanpa udhur, sengaja berarti. Wajib mendahulukannya tadi ala ma fata bi udhrin, atas sholat yang terlewat, fata yang sholat tadi terlewat bi udhrin dengan sebab udhur. Jadi sholat yang terlewat tanpa udhur, berarti sengaja ditinggalkan, itu wajib didahulukan daripada sholat yang terlewat dengan sebab udhur. Wa in fuqidat tartib, meskipun gak tertib. Li'annahu, alasannya karena tertib itu sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Wal bidar, dan sementara bersegera mengqadai itu wajibun, itu hukumnya adalah wajib. Kemudian wayundabu, dan disunnahkan takhirur rawatib, mengakhirkan solat-solat rawatib, yaitu solat-solat qobliyah ba'diyah. Sunnah mengakhirkan solat qobliyah ba'diyah anil fawaid, dari solat-solat yang terlewat bi udhrin dengan sebab udhur. Jadi disunnahkan solat qobliyah ba'diyah itu diakhirkan. Yang didahulukan adalah solat-solat yang terlewat dulu, baru setelah itu solat rawatib qobliyah ba'diyah. Ini jika yang terlewat tadi dengan sebab uzur. Wa yajibu, dan wajib takhiruha, mengakhirkan qobliyah ba'diyah anil fawaid, dari solat-solat yang terlewat bi ghairi udhrin, dengan tanpa udhur. Tapi kalau solat yang ditinggalkan, yang terlewat tadi terlewat dengan tanpa udhur, sengaja ditinggalkan, maka hukumnya adalah wajib mengakhirkan solat rawatib. Jadi qobliyah ba'diyahnya wajib diakhirkan, wajib mendahulukan solat-solat yang terlewat dengan tanpa udhur. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.